yang kita hormati Bapak Kakanwil Depak Provinsi, Dr. Andes Ansori, yang kita hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Andes Haji Said Hussein, yang kita cintai bersama-sama Bapak Bupati-Bupati dari Kota Waringin Barat, Bapak Haji Ujang Iskandar beserta Ibu, Bapak Bupati Lamandau Insinyur Marukan, Bapak Bupati Seruyan Haji Muhammad Ali, juga Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Ibu Fauzia Sarjana Hukum, Bapak Bupati Sukamara Haji Ahmad Dirman, Bupati Pulang Pisau Haji Ahmad Amir, Bupati Katingan Bapak Duel Rawing, Bapak Bupati Gunung Mas Insinyur Hamid Binti, serta Bapak Wali Kota Palangkaraya Bapak Riban Satya, juga Bapak Bupati Barito Utara Insinyur Haji Ahmad Yuliansyah. Pada malam hari ini ada cahaya yang memancar dari salah satu titik di Kota Waringin Barat, dari bumi ke langit, yaitu cahaya Al-Quran yang dijunjung tinggi dengan acara yang sangat meriah, yang saya sepanjang hidup saya belum pernah menyaksikan Al-Quran dijunjung dengan tarian-tarian, dengan acara-acara, dengan cahaya-cahaya yang berpendar-pendar di mana-mana, melebihi kemeriahan yang saya jumpai pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu semua akan memantul ke bumi dan akan dijadikan Allah sebagai tanda pengabdian dan kesetiaan kita semua penduduk di Kalimantan Tengah, semua hamba Allah di provinsi dan kabupaten di sini, sebagai tanda kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta itu akan dicatat oleh beliau-beliau di langit dan akan dijadikan alasan untuk supaya apabila ada hal-hal yang berbahaya di muka bumi, maka kota ini, kabupaten ini dan provinsi Kalimantan Tengah ini oleh Allah akan diperintahkan kepada para malaikat agar tidak dikenai bencana-bencana itu. Amin ya rabbal alamin. Anda tahu 3 tahun mulai sekarang ke depan adalah tahun-tahun yang sangat mencemaskan secara kosmologi dan secara alam. Tahun ini ada 6 kali gerhana, yaitu 2 kali gerhana matahari dan 4 kali gerhana rembulan. Para ilmuwan maupun para orang-orang yang mencoba menembus dengan panggraitanya ke dalam rahasia-rahasia alam mengatakan bahwa akan ada hal-hal yang sangat mencemaskan umat manusia. Tahun depan bumi akan berhenti selama 4 detik dan itu bisa menciptakan guncangan-guncangan yang luar biasa. Dan pada tahun 2012 menurut perhitungan ilmu dan perhitungan para ahli-ahli rohaniyah adalah tahun yang sangat-sangat tidak bisa dibaca oleh manusia, di mana Allah akan 100% akan mentakdirkan sesuatu yang masih menjadi rahasia sampai hari ini, sehingga satu-satunya jalan bagi kita adalah selama 3 tahun ini sungguh-sungguh memperbesar cinta kita kepada Allah, memperdalam sujud kita kepada Allah, serta merayakan cinta kasih sayang kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bagaimana Al-Quran dijunjung pada malam hari ini akan diteruskan dengan terlibatnya Al-Quran di dalam setiap perilaku kita, baik sebagai penduduk biasa, sebagai manusia biasa, di dalam keluarga, di dalam segmen-segmen dan skala-skala yang bermacam-macam. Mudah-mudahan Al-Quran akan terlibat di dalam pasal-pasal perda, pasal-pasal undang-undang, dan setiap policy dan langkah-langkah para pemimpin untuk rakyatnya, karena pemimpin dan rakyat oleh Allah dipersatukan untuk saling mengembirakan satu sama lain. Di dalam diri seorang gubernur dan bupati serta para pemimpin yang lain, ada persatuan di dalam dadanya antara Allah dengan rakyat.
Di dalam diri seorang gubernur, rakyat dan Tuhan menyatu. Maka seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, presiden, menteri, dan lain sebagainya tidak akan melakukan sesuatu yang membuat marah Tuhan. Karena kalau Tuhan marah, maka rakyatnya yang akan sengsara. Para pemimpin juga tidak akan membuat sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan hati rakyatnya. Karena hati rakyatnya kalau disakiti, Tuhan yang akan marah. Itulah tanda persatuan antara Tuhan dengan kawulo atau dengan rakyat di dalam hati setiap pemimpinnya, baik pemimpin lokal maupun pemimpin-pemimpin nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu persiapan teman-teman Kiai Kanjeng, karena panggung ini harus dipergantikan dari acara ke acara, saya ingin mengemukakan satu hal sebelumnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam di Gua Hira, kemudian beliau diberi perintah oleh Allah melalui Jibril alaihissalam, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Dan Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Pada malam hari ini kita baca kembali peristiwa di Gua Hira itu, bahwa ketika Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca, pada waktu itu keadaan Rasulullah adalah sebagai manusia yang tidak bisa membaca. Yang kedua, belum ada bacaan yang akan dibaca di Gua Hira itu, karena Al-Quran baru dimulai dan belum menjadi kitab seperti yang kita punyai sekarang ini. Oleh karena itu, perintah itu seakan-akan lucu, karena Jibril memerintahkan Allah memerintahkan melalui Jibril kepada Muhammad agar membaca, padahal Muhammad tidak bisa membaca, padahal tidak ada bacaan yang bisa dibaca pada malam hari itu, sehingga kira-kira maknanya adalah bacaan utama manusia hidup adalah hidupnya sendiri. Kita membaca alam, kita membaca gunung, kita membaca hutan, kita membaca sungai, kita membaca seluruh kosmologi, kita membaca seluruh ekosistem dan seluruh isi alam dan kehidupan manusia. Inilah yang harus dibaca oleh Khalifatullah fil Ard. Menurut para ahli, Al-Quran berisi substansi-substansi atau inti-inti ajaran untuk dipelajari, sedangkan metodologi untuk mempelajari Al-Quran dikatakan harus dicari melalui pendidikan dan persekolahan barat. Kita ingin menegaskan pada malam hari ini bahwa sebelum Al-Quran